Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya bagian berikutnya. Mertuaku Pengabdi Setan, ditulis oleh Resti Anjayani. Di lantai 3 hawanya terasa sangat pengap dan agak bau. Tapi entah bau apa, karena aku baru mencium bau seperti ini. Di lantai 3 hanya 2 kamar. Selebihnya diisi oleh beberapa barang dan lemari sebagai hiasan dan lukisan-lukisan aneh yang entah apa maknanya. Tuh kan, gak ada apa-apa. Ayo kita pergi, kata Mas Radit sambil menarik tanganku. Tiba-tiba saja aku mendengar suara seorang wanita bernyanyi bahasa Jawa. Suaranya berasal dari salah satu kamar. Aku menghentikan langkahku. Mas, kamu dengar gak? Siapa itu yang sedang bernyanyi? Tanyaku sambil terus berusaha mendengar suara nyanyian itu, yang suaranya semakin jelas terdengar. Mas Radit hanya diam tidak menjawab pertanyaanku. Sementara nyanyian itu terus terngiang semakin mengalun merdu. Ayo kita ke sana, Mas, ajakku menuju sebuah kamar. Siapakah yang ada di dalam kamar tersebut? Aku pun terus melangkahkan kakiku menuju sebuah kamar yang terdengar sebuah suara seorang wanita yang sedang menyanyi. Nyanyiannya yang terdengar mengalun merdu seperti mempunyai daya magis tersendiri. Mungkin perbuatanku ini lancang karena akan memasuki kamar tanpa izin pemiliknya, tapi aku benar-benar sangat penasaran dan nyanyian itu seolah menuntunku untuk mendatanginya. Riz, ayo kita pergi dari sini. Lagi-lagi Mas Radit menyuruhku untuk pergi. Namun aku tidak memperdulikannya dan terus saja melangkah masuk ke dalam kamar tersebut. Ketika beberapa langkah lagi aku akan sampai di kamar tersebut, Mas Radit menarik tanganku. Risma, jangan ke sana, bahaya, kata Mas Radit meninggikan suaranya. Dia sepertinya keceplosan mengatakan itu. Sementara itu, aku menatap wajah Mas Radit penuh dengan kebingungan. Apa yang dimaksud kata bahaya yang ia katakan? Apa benar kalau dugaanku mereka menyembunyikan sesuatu dariku? Bahaya? Apa maksud kamu, Mas? Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Tanyaku semakin penasaran. Mas Radit langsung terdiam. Dia tidak bisa menjawab pertanyaanku, tapi di wajahnya tersirat kecemasan. Sementara itu nyanyian itu kembali terdengar lagi seolah memanggil-manggil diriku. Mas Radit menarik tanganku tapi aku tepis dan aku pun masuk ke dalam kamar tersebut. Bunyi suara pintu yang aku buka membuat nyanyian itu berhenti. Di kamar itu sangat gelap sehingga aku tidak bisa melihat apapun. Aku menyalakan ponselku dan memencet senter. Aku mengarahkan lampu senter yang terpasang di ponsel ke berbagai arah di dalam kamar. Betapa terkejutnya aku ketika aku melihat sebuah kursi yang menghadap membelakangiku. Diduduki oleh seorang wanita, tapi aku tidak tahu siapa karena aku tidak melihat wajahnya. Rambutnya tergerai sangat panjang, tapi berwarna putih. Maaf kalau saya sudah lancang telah memasuki kamar ini, tapi saya sangat penasaran dengan nyanyian Anda. Karena meskipun saya tidak tahu artinya, tapi nyanyian itu seolah menuntun saya untuk kesini, tanyaku menjelaskan. Namun wanita itu tidak menjawab pertanyaanku. Dia tidak bergeming. Dia masih duduk membelakangiku. Karena penasaran, aku terus berjalan mendekatinya. Sementara itu, Mas Radit seperti tidak bisa melakukan sesuatu untuk menghalangiku lagi. Dengan ragu, aku terus melangkah.
Kemudian aku menjerit sangat ketakutan ketika aku melihat wajah wanita itu. Aku langsung berbalik arah dan lari sampai menabrak Mas Radit yang berdiri di ambang pintu. "Mas, siapa wanita itu, Mas? Apa dia setan?" tanyaku sambil tersengal-sengal. Mas Radit tidak menjawab pertanyaanku. Dia masuk ke dalam kamar dan menyalakan lampu. Dan semakin jelaslah wajah wanita itu. Dia adalah seorang wanita yang sangat sudah tua. Rambutnya dibiarkan tergerai acak-acakan seperti orang yang tidak terurus. Dan wajahnya sangat aneh. Dia seperti memiliki kelainan. Wajahnya tidak simetris sehingga aku sempat berpikir bahwa dia bukanlah manusia. Wanita itu sepertinya sudah sangat tua sekali. Umurnya mungkin aku perkirakan lebih dari 70 tahun. Entahlah, aku tidak bisa memastikannya karena aku belum pernah melihat nenek setua itu, pikirku. Aku langsung beringsut menghampiri Mas Radit. Aku memeluknya karena ketakutan. Nenek tua itu berjalan tertatih-tatih. Sepertinya dia akan menghampiriku. Badannya yang kering kerontang seolah hanya menyisakan tulang yang berbalut kulitnya saja. Dia semakin berjalan mendekatiku. Kini, sementara itu, aku menenggelamkan wajahku di dada suamiku karena aku takut melihatnya. Dia menggenggam tanganku dan mendekatkan wajahnya yang menyeramkan itu padaku. "Akhirnya kamu datang juga ke rumah ini. Aku sudah lama sekali menunggumu. Hanya kamulah yang bisa menjadi abdi dan mewarisi semua ilmunya," kata nenek setengah berbisik sambil memainkan jari telunjuknya untuk menyentuh wajahku. Sementara itu aku semakin sangat ketakutan sekali mendengar suaranya dan wajahnya itu. "Maksud nenek apa?" tanyaku terbata-bata. Dia kembali berkata dan menatap mataku dengan tajam. "Bebaskan aku. Jiwaku sudah lelah. Aku ingin mati," katanya menekankan setiap perkataan yang dia katakan. Sementara itu, aku semakin memeluk Mas Radit. "Mas, aku takut," kataku sambil memejamkan mata. Nenek itu kemudian menangis sangat kencang. Tangisannya sangat pilu dan menyayat hati. Lalu dia menarik-narik tanganku. Entah apa yang akan dia lakukan, sementara aku berusaha melepaskan tanganku yang dia genggam sangat erat sekali. "Mas, tolong aku, Mas." Mas Radit berusaha membantuku melepaskan tanganku dari nenek itu, tapi ternyata tidak mudah. Aneh sekali. Padahal dia sudah tua dan renta, tapi tenaganya sangat kuat. "Lepaskan dia!" teriak Mas Radit. Kemudian Mas Radit sedikit mendorong tubuh nenek itu hingga akhirnya tanganku terlepas. Dan Mas Radit menarik tanganku membawaku lari dari kamar itu. Mas Radit juga mengambil kunci yang tergantung di kamar itu dan mengunci kamarnya dari luar. Aku dan Mas Radit terus berlari menuruni tangga. Aku semakin tidak mengerti apa yang terjadi dengan semua penghuni di dalam rumah ini. Kenapa semuanya terasa sangat aneh? Pikiranku semakin berkecamuk. Sepertinya aku harus pergi dari rumah ini. Aku dan Mas Radit terus berlari hingga sampai masuk ke dalam kamar kami. Anehnya lagi saat kami berlari melewati lantai 3, 2, dan 1, tidak ada satupun orang yang bangun atau kami temukan. Begitu sepinya rumah ini, padahal dihuni oleh beberapa kepala keluarga. Sesampainya di kamar, keringat kami bercucuran dan napas yang tersengal-sengal karena capek. Aku langsung mengunci kamar. Mas Radit mengambilkan air minum di meja dekat lampu tidur. "Mas, aku takut tinggal di sini, Mas. Aku ingin kita pindah saja dari rumah ini," kataku bersungguh-sungguh. "Kamu tenang saja ya, Riz. Kamu gak perlu takut, kan ada Mas di sini," jawab Mas Radit. Tapi Mas, aku merasa banyak kejanggalan yang terjadi selama aku tinggal di rumah ini. Aku merasa sering diganggu oleh makhluk halus," kataku menjelaskan.
Itu cuma pikiran kamu saja, Riz. Sudah, sebaiknya sekarang tenangkan dirimu, kata Mas Radit yang membuatku kesal. Lalu siapa nenek tua yang tadi, Mas? Kenapa dia berbicara hal yang menakutkan seperti itu? Dan sebelum aku memasuki kamar itu, kamu juga melarangku karena bahaya. Berarti kamu sudah tahu kan bahwa nenek itu berbahaya? Tanyaku yang terus mencerca Mas Radit dengan berbagai pertanyaan. Oke, Mas akan menjelaskan semua kejadian tadi. Nenek yang ada di kamar itu adalah eyangku. Beliau memang sering mengatakan hal yang tidak jelas seperti itu karena dia sudah pikun. Lihat saja umurnya juga sudah tua begitu. Mungkin karena dia merasa umurnya sudah sangat tua, jadi dia selalu menginginkan kematiannya. Jadi kamu gak perlu khawatir, kata Mas Radit menjelaskan. Tapi kenapa kamu juga malah ikut lari bersamaku tadi, kalau memang dia adalah eyangmu? Dan kenapa kamu mengatakan kalau bahaya? Kamu juga kayak ketakutan gitu, tanyaku lagi. Mas mengatakan bahwa eyang berbahaya karena Mas gak mau kamu melihat wajah eyang yang seperti itu. Mas sudah menduganya kalau kamu akan merasa takut. Makanya Mas melarang kamu masuk ke kamar itu. Sekarang sebaiknya kamu tidur dan lupakan kejadian ini ya. Kamu juga gak perlu takut lagi karena Mas sudah menguncinya dari luar. Jadi dia tidak akan bisa kemana-mana. Biar Mbok Inem saja yang mengurus kebutuhannya, kata Mas Radit mencoba menenangkan aku. Meskipun Mas Radit sudah berusaha menjelaskan semuanya, tapi tidak bisa aku pungkiri kalau aku merasa masih sangat aneh dengan semua kejadian yang menimpaku selama di sini. Keesokan harinya, sayang, Mas hari ini akan pergi ke pabrik lebih awal karena ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan, kata Mas Radit. Kulihat jam menunjukkan pukul 7 pagi. Biasanya Mas Radit akan pergi ke kantor jam 8 pagi. Aku ikut lagi ya Mas, aku masih takut Mas, kataku. Mas Radit sepertinya keberatan kalau aku harus ikut ke pabrik, tapi mungkin karena tidak tega akhirnya dia mengiyakan permintaanku. Kami pun akhirnya pergi ke pabrik. Sesampainya di sana, Mas Radit menemui seorang office boy. Sementara itu aku hanya mengikuti Mas Radit kemanapun dia pergi. Bagaimana? Kambingnya sudah kamu siapkan? Tanya Mas Radit. Sudah Pak, itu sudah ada di belakang pabrik, kata OB itu. Mas Radit kembali melangkahkan kakinya menuju belakang pabrik. Benar saja, di sana sudah ada sekitar 7 ekor kambing berwarna hitam yang sengaja diikat di sebuah tiang. Kambing itu untuk apa Mas? Tanyaku. Hari ini kita akan menyembelih kambing untuk diambil dagingnya dan dimasak untuk makan siang karyawan nanti, kata Mas Radit beralasan. Padahal aku sudah tahu bahwa itu hanyalah alasan Mas Radit saja. Karena aku masih ingat waktu itu Mbah Darmo mengatakan bahwa Mas Radit harus memotong kambing untuk diambil darahnya dan dipersembahkan kepada makhluk halus yang mengganggu para karyawan kemarin. Setelah itu, Mas Radit menelpon seseorang untuk menemuinya di belakang pabrik. Halo, saya sudah sampai di belakang pabrik. Sekarang kamu kesini bersama Mbah Darmo, kata Mas Radit yang sedang menelpon. Kemudian Mas Radit menutup teleponnya. Apa kamu nggak mau menunggu di dalam kantor saja? Sekarang Mas akan menyaksikan penyembelihan kambing. Nanti kamu malah jijik lagi lihat darah, kata Mas Radit yang seolah mengusir aku secara halus agar tidak menyaksikan apa yang akan dilakukan. Aku ingin di sini saja Mas sama kamu, nggak apa-apa kan? Tanyaku. Iya, jawab Mas Radit singkat. Setelah menunggu beberapa saat, terlihatlah Mbah Darmo datang dengan seorang laki-laki. Dari bajunya sepertinya laki-laki itu adalah juru masak di pabrik ini, karena memang di pabrik ini selalu menyediakan makan siang bagi para karyawan.
Proses penyembelihan kambing itu pun mulai dilakukan. Aku melihatnya dari agak kejauhan karena sedikit takut sebenarnya. Dari kejauhan terlihat sebelum melakukan penyembelihan kambing itu, Mbah Darmo membawa sebuah nampan berisi sesajian sepertinya. Kemudian dia berkomat kamit dan mengambil sebuah golok dan barulah menyembelih kambing itu satu persatu. Sementara itu, darah kambing itu dikumpulkan di sebuah ember. Setelah selesai menyembelih, kemudian Mbah Darmo melakukan pembicaraan secara khusus dengan Mas Radit. Mereka berbicara sengaja menjauhiku agar tidak terdengar olehku sepertinya. Apa yang mereka bicarakan dan apa yang akan mereka lakukan setelah ini? Mbah Darmo mengubur kepala kambing di beberapa sudut pabrik. Kemudian daging kambing yang sudah tersembelih dibawa oleh beberapa juru masak untuk dihidangkan nantinya. Riz, ayo kita masuk ke dalam kantor saja. Biar Mbah Darmo dan yang lainnya yang mengurus semuanya, kata Mas Radit. Oh iya Mas, itu Mbah Darmo lagi ngapain sih sebenarnya? Tanyaku curiga. Penghuni pabrik ini meminta tumbal kepala hewan. Kamu tenang saja, itu kan cuma kepala kambing, kata Mas Radit. Ketika aku dan Mas Radit sedang berbicara, tiba-tiba ada yang menghampiri Mas Radit. Dia juga sepertinya adalah salah satu karyawan pabrik ini karena memakai seragam yang sama dengan karyawan yang lainnya. Permisi Pak, apa benar Bapak memanggil saya? Tanyanya. Kamu yang namanya Doni kan? Tanya Mas Radit. Iya Pak, jawab Doni. Nanti sore sepulang dari pabrik, kamu ikut saya ke rumah. Saya ingin kamu membantu saya menyelesaikan beberapa pekerjaan, kata Mas Radit. Sementara itu aku hanya mendengarkan perbincangan mereka. Baik Pak, jawab Doni singkat. Nanti saya anggap kamu lembur dan uangnya akan dibayar langsung, jadi nggak dimasukin ke gajian per bulan. Nanti sesudah pulang kerja kamu tunggu saya di kantor. Sekarang kamu silahkan kembali lagi ke tempat kerja, kata Mas Radit menjelaskan. Baik Pak, jawab Doni lalu dia pergi. Sayang, kita sekarang ke kantor aja. Ini sudah mau siang. Pasti kamu lapar kan? Kamu mau makan di luar apa di sini saja? Tanya Mas Radit. Di sini saja Mas, kataku yang sedikit malas keluar karena udara di luar sangat panas. Ya sudah, kamu mau makan apa? Biar Mas menyuruh OB membelinya di restoran terdekat, kata Mas Radit. Bukannya di sini kantin juga menyediakan makanan ya Mas? Kenapa harus memesan makanan di luar? Tanyaku. Di sini nggak terlalu enak makanannya. Sudah, sebaiknya pesan saja di luar, kata Mas Radit beralasan. Akhirnya kami memesan makanan di luar. Mas, kita makannya di kantin pabrik saja ya, supaya lebih berbaur dengan para karyawan, ajakku. Enggak ah, kita makan di dalam kantor saja, kata Mas Radit menolak. Akhirnya kami makan di dalam kantor, sementara karyawan beristirahat di kantin milik pabrik. Tak terasa, waktu sudah sore. Waktunya semua karyawan pulang. Doni sudah menunggu kami di luar kantor karena Mas Radit akan mempekerjakan dia untuk lembur di dalam rumah. Sebelum kami pulang, seorang juru masak menenteng sebuah plastik berwarna hitam menghampiri Mas Radit. Ini Pak, daging kambingnya, kata dia. Sayang, tolong bawakan daging kambing itu. Dagingnya akan dimasak Mbok Surti nanti di rumah, kata Mas Radit. Iya Mas, jawabku. Sebenarnya aku sedikit heran, kenapa daging kambing yang hanya sedikit itu harus dibawa pulang ke rumah. Padahal kan di rumah sudah tersedia banyak makanan. Aku dan Mas Radit bersama Doni keluar dari dalam kantor setelah semua orang pulang. Akhirnya kami pun sampai di rumah. Doni memasuki rumah itu. Dia terlihat terpana saat memasuki rumah ini. Seperti halnya aku saat memasuki rumah ini, tapi dia juga seperti kebingungan. Entahlah apa yang sebenarnya dia rasakan. Doni disuruh Mas Radit duduk di ruang tamu. Sementara itu Mas Radit memanggil Mbok Surti. Mbok, tolong bawakan air minum untuk karyawan saya, dan tolong masak daging kambing ini sekarang juga, perintah Mas Radit. Mbok Surti mengangguk dan pergi mengerjakan apa yang diperintahkan Mas Radit. Riz, kamu istirahat saja di kamar.
pasti kamu capek seharian menemani Mas bekerja, kata Mas Radit. Iya Mas, jawabku singkat. Mas Radit pun pergi menuju kamar ibu mertuaku, sementara Doni disuruh Mas Radit mengetik beberapa berkas di laptop Mas Radit. Kamu tunggu dulu di sini ya Don, dan tolong ketik berkas ini, kata Mas Radit. Iya Pak, jawab Doni. Aku tadinya ingin pergi beristirahat di kamar, tapi aku lupa menanyakan kunci kamar yang dibawa Mas Radit. Karena emang kalau kami bepergian, pasti kamar itu dikunci, kecuali kalau ada salah satu dari kami yang ada di dalam rumah. Aku pun langsung menyusul Mas Radit karena aku sudah sangat lelah dan ingin istirahat. Aku menyusuri jalan menuju kamar mertuaku. Sepertinya aku kalah cepat karena Mas Radit sudah masuk ke dalam. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi dan menunggunya di ruang tamu, karena aku merasa tidak sopan kalau harus mengetuk pintu kamar mertuaku dan mengganggu pembicaraan mereka yang mungkin sangat penting. Tapi ketika aku membalikan badan untuk pergi, terdengar suara Mas Radit dekat pintu di dalam kamar karena suaranya cukup jelas. Aku sudah membawa Doni dan sudah mengecek weton dia, dan ternyata cocok sekali. Dia sudah ada di rumah ini. Sekarang tinggal kita eksekusi saja, kata Mas Radit. Mendengar perkataan itu rasanya aku tidak percaya. Eksekusi? Apa mungkin mereka akan membunuh Doni? Jantungku berdegup kencang. Aku harus cepat pergi dulu dari sini sebelum mereka mengetahui bahwa aku telah mendengar pembicaraan mereka. Dengan langkah hati-hati, aku langsung pergi meninggalkan kamar mertuaku dengan segala pikiran yang berkecamuk. Aku harus berpura-pura tidak mendengarkan pembicaraan mereka tadi dan harus terlihat biasa saja agar mereka tidak curiga. Apa mungkin maksud dari kata eksekusi itu artinya adalah mereka merencanakan untuk membunuh Doni? Tapi apa alasannya kalau memang itu benar? Doni kan hanya karyawan biasa. Kenapa pula mereka harus melenyapkan Doni? Mas Radit adalah suamiku yang sangat baik. Mana mungkin dia tega berbuat hal keji seperti itu? Aku harus tetap berpikiran positif. Belum tentu juga kecurigaan aku itu benar. Bisa saja aku salah mengartikannya. Aku memutuskan untuk duduk di ruang tamu bersama Doni. Kulihat Doni sedang sibuk mengetik di laptop milik Mas Radit. Setelah menunggu beberapa saat, Mas Radit datang. Sayang, kok kamu di sini? Tanya Mas Radit. Iya Mas, tadinya aku mau ke kamar, tapi kan kunci kamarnya kamu yang bawa, kataku. Oh iya, maaf ya, Mas lupa, kata Mas Radit sambil merogoh kantong di saku celananya dan memberikan kuncinya padaku. Sebenarnya aku masih ingin tahu apa yang akan dilakukan Mas Radit terhadap Doni, tapi kalau aku tetap di sini pasti Mas Radit curiga. Akhirnya aku memutuskan untuk pergi ke kamar terlebih dahulu untuk mandi dan ganti baju. Setelah selesai membersihkan diri, aku pergi menuju dapur untuk berpura-pura mengambil makanan sambil mengawasi apa yang akan dilakukan Mas Radit terhadap Doni. Aku melangkahkan kakiku menuju dapur. Gimana Mbok? Apa daging kambingnya sudah matang? Tanya Mas Radit. Sudah Den, jawab Mbok Surti. Sini, biar saya saja yang bawa. Ini daging kambingnya khusus untuk Doni ya. Jangan sampai ada yang memakannya, kata Mas Radit. Kenapa tidak boleh ada yang memakannya? Apa jangan-jangan daging kambing itu sudah diracuni? Aku jadi semakin curiga. Riz, ternyata kamu kesini, tanya Mas Radit ketika melihat aku yang sedang berdiri di belakang Mbok Surti dan Mas Radit. Iya Mas, aku ke dapur karena lapar. Aku mau mengambil makanan, kataku. Panggil saja Mbok Inem atau Mbok Surti, ngapain harus repot-repot ke dapur segala, kata Mas Radit. Gak apa-apa Mas, aku lagi pengen ngambil sendiri. Mas lagi ngapain di dapur? Mas mau makan? Tanyaku. Iya, ini Mas mau makan, kata Mas Radit yang sepertinya dia berpura-pura mengatakan itu. Oh, tumben ke dapur. Biasanya selalu pengen makan di kamar, kataku menelisik. Iya, Mas lapar banget. Jadi langsung ambil sendiri, kata Mas Radit yang terlihat salah tingkah.
Aku yakin pasti ada sesuatu yang dia sembunyikan. Oh gitu ya. Mas, tadi kan kita bawa daging kambing di pabrik. Aku mau dong nyobain, kataku. Jangan, kata Mas Radit. Kenapa? Tanyaku. Itu buat Doni, kata Mas Radit. Tapi kan ini cukup banyak kalau untuk dimakan sendirian. Aku kan pengen nyobain sedikit, kataku memancing jawabannya. Jangan ya sayang, kalau kamu mau makan daging kambing, Mas pesenin ya, kata Mas Radit. Sepertinya dugaanku benar. Kalau daging kambing ini sudah diapa-apakan. Ini aja, orang aku minta sedikit kok dagingnya, kataku bersikeras. Jangan, ini untuk Doni. Takutnya dia gak kenyang, kata Mas Radit yang langsung mengambil piring berisi daging kambing itu dan menyuruh Bos Surti menyimpannya. Aku langsung cemberut, pura-pura kesal karena Mas Radit tidak memberikannya. Sekarang kamu makan yang ini aja ya sayang, kata Mas Radit yang mengambilkan aku lauk pauk yang lain. Aku hanya diam memperhatikan tingkahnya. Ayo, sekarang kita ke kamar ya dan makan di sana. Bos Surti, tolong suruh Mbok Inem untuk mengantarkan makanan saya dan Risma ke kamar, kata Mas Radit sambil menggenggam tanganku dan membawaku keluar dari dapur. Kita ke kamar ya, setelah makan kamu istirahat dan tidur, kata Mas Radit. Aku pun berpura-pura menurutinya. Setelah Mas Radit dan aku makan di kamar, Mas Radit terlihat akan pergi. Kamu mau kemana Mas? Tanyaku. Mas mau nyamperin Doni, mungkin kerjanya sudah beres sekarang, kata Mas Radit. Oh, aku ikut ya Mas, kataku. Udah, sekarang kamu istirahat aja dan tidur. Lalu Mas Radit pergi keluar. Aku tidak tenang karena masih penasaran apa yang akan dilakukan Mas Radit terhadap Doni. Setelah beberapa saat menunggu di kamar, aku pun memutuskan untuk keluar dan melihat sedang apa Mas Radit dan Doni sekarang. Aku melangkahkan kakiku menuju ruang tamu. Ternyata di ruang tamu tidak ada siapapun. Hanya ada laptop dan beberapa lembar kertas dan berkas yang tadi dikerjakan Doni. Aku jadi tidak tenang. Kemanakah mereka? Aku akan mencoba mencarinya ke sekeliling rumah. Aku takut kalau dugaanku benar dan Doni dalam bahaya. Saat aku ingin pergi mencari Mas Radit, aku melihat Mbok Inem. Mbok, lihat Mas Radit dan karyawannya yang tadi ada di ruang tamu nggak? Tanyaku. Lagi makan non, di meja makan, kata Mbok Inem. Aku langsung mempercepat langkahku menuju meja makan. Dan benar saja, kulihat Doni sedang makan dan di piringnya kulihat daging kambing itu sudah dimakan oleh Doni dengan lahapnya. Aku melihat Doni makan seperti orang yang sedang kelaparan. Dia makan banyak sekali dan sangat cepat. Riz, kamu sedang apa di sini? Seorang menepuk pundakku. Dari suaranya itu, Mas Radit. Mas, aku tersenyum. Doni yang tadinya sedang makan sekarang berbalik melihatku karena mendengar suara Mas Radit. Aku tadi mencari kamu, Mas. Aku pikir kamu ada di sini. Ternyata cuma ada Doni, kataku. Memangnya ada apa? Tanya Mas Radit sambil mengernyitkan alisnya. Sepertinya sekarang dia sudah curiga melihat tingkahku saat ini. Gak apa-apa Mas, aku cuma pengen nemenin kamu aja, kataku yang tidak tahu harus berkata apa. Kamu ini ada-ada saja, kata Mas Radit. Doni terlihat buru-buru menghentikan makanannya. Pak, saya sudah selesai makannya. Terima kasih banyak ya Pak, kata Doni. Mas Radit menghampiri Doni. Iya Don, ini uang lemburan kamu hari ini, kata Mas Radit menyodorkan sebuah amplop. Kulihat amplopnya sedikit tebal. Mungkin isinya banyak, padahal Doni hanya bekerja beberapa jam. Terima kasih banyak ya Pak. Kalau gitu saya lanjutkan pekerjaan saya lagi ya, kata Doni. Gak usah, nanti saja diselesaikan di pabrik. Sekarang kamu boleh pulang, kata Mas Radit. Kulihat Doni masih terlihat baik-baik saja sampai saat ini. Apa mungkin dugaanku bahwa Mas Radit akan membunuh Doni itu salah? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah.